Pemirsa, jelang debat pemungkas Pilkada Jakarta, sejumlah persiapan telah dilakukan. Dalam debat kali ini, pertanyaan disusun langsung oleh panelis. Bapak-bapak, kami persilahkan untuk masuk ke panggung. Debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 akan segera digelar. KPU juga terus bersiap untuk memastikan debat terakhir Pilkada Jakarta berjalan dengan baik. Tema debat pamungkas Pilkada Jakarta adalah lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Ada sejumlah perbedaan dalam debat terakhir ini, yaitu bila sebelumnya pertanyaan panelis hasil diskusi dengan warga, maka di debat ketiga ini, pertanyaan disusun langsung oleh panelis. Mungkin ada sedikit perbedaan kemarin yang kami coba komunikasikan untuk terkait debat ketiga. Kalau di debat kedua kemarin ada segmen di mana FGD dilakukan sebelum debat untuk menyaring aspirasi masyarakat sehingga para panelis dapat mendapatkan pandangan mengenai apa kondisi real yang terjadi di masyarakat saat ini. Nah, di debat ketiga ini rencananya kami akan menghadirkan sebuah visualisasi mengenai subtemanya. Jadi ada 6 subtema di mana masing-masing subtema sebelum nanti pertanyaan dibacakan akan ada visualisasinya seperti itu. Pilkada Jakarta diikuti oleh 3 pasangan calon pemimpin Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi calon nomor urut 1, Dharma Pongrekun Kunwardana jadi calon nomor urut 2, sementara pasangan Pramono Anung Rano Karno menjadi calon nomor urut 3. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono kembali mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan yang datang menjadi semangat dan juga motivasi bagi pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Ratusan massa dari organisasi Gerbang Jakarta Bersatu atau GJB mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, di posko pemenangan Ridho Cikini, Jakarta Pusat. Dukungan diberikan lantaran organisasi ini yakin pasangan Ridho melalui jejak rekam, kapasitas dan integritasnya mampu kota Jakarta lebih maju dan lebih baik. Pak Ridwan Kamil ya pernah memerintah di Jawa Barat sebagai wali kota, kemudian sebagai gubernur, itu kan sudah teruji. Kemudian Pak Suswono pernah menjadi menteri, ya kan, artinya secara kompetensi kemudian performance sudah teruji. Pasangan Cagup Cawagup nomor urut 1 ini juga mendapat dukungan dari puluhan organisasi relawan yang mendeklarasikan dukungannya langsung di depan ketua tim pemenangan pasangan Ridho, Ahmad Riza Patria. Pasangan Ridho sudah lebih dari 633 relawan yang bergabung selama ini dan akan terus bertambah. Setiap hari ada saja, dan hari ini juga bertambah lagi 49 ormas yang bergabung. Sementara itu Cawagup Suswono saat menghadiri pesta Gotilon di Gereja Cakung, Jakarta Timur juga mendapat dukungan masyarakat etnis Batak di Jakarta. Mereka menaruh harapan besar agar pasangan Ridho dapat memperluas komunikasi dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta dapat merangkul semua golongan masyarakat. Jakarta ini adalah multi etnis, juga multi agama yang tentu akan menjadi semacam miniatur Indonesia, dan kita harapkan mudah-mudahan kerukunan antar umat beragama ini terus berjalan dengan baik. Dengan banyaknya dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang terus mengalir, menjadi semangat bagi pasangan Ridho untuk terus turun ke masyarakat dan memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pramono Anung mendatangi Pondok Pesantren Al-Itqon di Duri Kosambi, Cengkareng. Kedatangan Pramono untuk bersilaturahmi sekaligus meminta restu untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung sowan dengan Kiai Haji Mahfuz Asirun. Pramono yang akrab disapa Mas Pram berkunjung untuk silaturahmi sekaligus memohon restu untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Dan saya bersyukur diterima dengan baik, dan saya juga bersyukur tadi dengan putra-putri dan juga putranya beliau dan menantu. Beliau mendoakan. Saya memang secara khusus minta doa kepada para kiai-kiai yang
kos, gespo dan sebagainya. Saya minta coba. Mungkin ada diskusi-diskusi yang dibahas di dalam. Ya, beliau mengharapkan kalau saya menjadi gubernur maka saya amanah dan saya membuka ruang untuk pengajian bulanan yang diadakan di kantor gubernur. Kedatangan Pramono Anung ke Pondok Pesantren Al-Itqon di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta diterima langsung oleh pengasuh Ponpes dan keluarganya. Mereka mendoakan pasangan Pramono Rano Karno menang dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemerintah berencana menghentikan sementara penyaluran bansos di seluruh Indonesia hingga Pilkada serentak 2024 selesai digelar. Hal ini agar pelaksanaan Pilkada 2024 adil bagi semua pihak dan jangan ada pihak tertentu yang diuntungkan. Menjelang Pilkada serentak 2024, pemerintah melalui Kemendagri berencana menghentikan sementara penyaluran bansos di seluruh Indonesia hingga Pilkada selesai. Kemendagri mempertimbangkan hentikan terlebih dahulu penyaluran bansos agar tidak mendelegitimasi hasil Pilkada 2024. Surat edaran terkait pemberhentian sementara distribusi bansos diterbitkan secepatnya. Ya, nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Ya, kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya. Tapi esensinya, substansinya kami setuju. Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil pilkada sendiri. Ya, segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan. Sebelumnya pada rapat kerja di DPR dengan Kemendagri, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengusulkan agar penyaluran bansos dihentikan sementara waktu hingga Pilkada selesai digelar. Hal ini agar pelaksanaan Pilkada 2024 adil bagi semua pihak dan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diserang isu judi online, juru bicara Pramono Rano memberi waktu 3 hari kepada Budi Arief meminta maaf terkait pernyataan sosok T di kasus judi online masuk tim ses mereka. Sementara Pramono Anung membantah mengenal sosok T tersebut. Kasus judi online membayangi Pilkada Jakarta. Isu ini berasal dari pernyataan mantan Menkominfo sekaligus Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang menyebut bahwa sosok berinisial T berada di balik skandal judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komdigi. Budi Ari juga mengatakan sosok T merupakan aktivis politik yang dekat dengan Menhub Budi Karya Sumadi, menjadi tim ses Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 dan kini bertugas di tim pemenangan Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta serta menjadi ketua bidang konten sosial media PDI Perjuangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung langsung membantahnya. Ia bahkan tegaskan tidak mengenal sosok T yang disebut-sebut Budi Ari. Saya sama sekali nggak kenal. Saya belum pernah ketemu, jadi saya tidak tahu. Nah, terkait somasinya itu apakah ada? Ya itu kan tim, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak kenal, dan saya belum pernah ketemu. Juru bicara Pramono Rano memberi waktu 3 hari kepada Menteri Koperasi untuk meminta maaf. Jika permintaan tidak digubris, tim hukum Pramono Rano akan melaporkan Budi Ari ke polisi. Yang mengatakan bahwa kami sedang mempertimbangkan untuk membawa saudara Budi Ari ke ranah hukum dan melaporkannya dia di terkait dengan hukum perdata dan juga pidana. Yang kedua, tim hukum kami juga sudah mengeluarkan rilis dan itu sudah ada, tinggal di Google aja. Ya, apa yang akan kami lakukan, kami sudah memberikan somasi terbuka bagi Budi Ari untuk dalam waktu tertentu 3 hari ke depan meminta maaf secara publik, dan bila itu tidak dilakukan, kami akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Sebelumnya, Budi Ari menyatakan sikap diperiksa polisi terkait keterlibatannya dalam kasus judi online. Polisi juga telah menetapkan 18 orang tersangka. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski sedang berada di Amerika Serikat, Presiden Prabowo tetap menggelar rapat koordinasi melalui video conference bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus akan menutup perjumpaan kita dalam Kawal Pilkada hari ini. Saya Prisa Sompodatu dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melalui video conference. Rapat kali ini diikuti oleh Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Rapat juga dihadiri Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara. Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi, laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah arahan untuk penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Presiden Prabowo juga tegaskan pemerintah harus hadir dan menangani korban erupsi dengan serius. Pak Presiden berkali-kali menegaskan tadi di awal, di tengah, juga di akhir bahwa pemerintah pusat harus hadir ya, menyelamatkan warga, melayani warga sebaik-baiknya, dan juga segera melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi itu ditegaskan berkali-kali oleh Pak Presiden. Jadi kita diingatkan betul untuk kerja serius, kerja kompak untuk menangani permasalahan ini. Saya hanya itu aja tadi yang beliau tegaskan berkali-kali.